Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syara'a lana hajjan wa umratan bi baitillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Bapak Ibu calon jamaah haji rahimakumullah. Besok ketika Bapak Ibu berangkat ke Tanah Suci, maka tempat yang pertama dituju adalah kota Madinah. Ini dalam peta Madinah, lalu ini Makkah. Ini arahnya kota Madinah itu di utara Makkah. Kota Madinah ini termasuk tanah haram sebagaimana Makkah. Jadi yang mengharamkan kota Makkah itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Madinah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna tanah haram adalah tanah yang tidak halal untuk dilanggar. Jadi tidak boleh ada kemaksiatan, dosa, pertumpahan darah, merusak alam, termasuk orang kafir tidak boleh tinggal di Madinah. Bapak Ibu jamaah haji akan berada di Madinah selama 8 hari. Pusat kegiatannya yaitu di Masjid Nabawi. Ini fotonya. Jika besok tidak bingung, maka Masjid Nabawi itu menghadap ke utara. Jadi kalau salat itu menghadap ke selatan. Masjid ini terdiri dari 2 lantai, yaitu lantai dasar dan lantai 1. Lantai 1 hanya untuk laki-laki. Nah, ada kubah hijau, ini untuk menandai bangunan awal dari Masjid Nabawi. Nanti sekaligus untuk mengetahui kalau Bapak Ibu mencari Raudhah dan makam Rasulullah, itu posisinya ada di bawah kubah tersebut. Ayo, ya ini peneduh di halaman. Ini sebelum Megar. Kanan kiri ini hotel. Ya, hotel yang tingginya tidak melebihi menara Masjid Nabawi. Bapak Ibu, yang terpenting apa yang kita lakukan? Atau pertanyaannya ibadah apa saja yang dilakukan di Masjid Nabawi? Yang paling utama sama seperti di masjid yang lain, yaitu melakukan sholat berjamaah, sholat wajib 5 waktu. Ini sabda Rasulullah, sholatun fi masjidi hadza, sholat di masjidku ini khairun min alfi sholatin, lebih baik dari 1000 sholat. Fi masiwahu, di masjid lainnya. Illal masjidil haram, selain masjidil haram. Kalau masjidil haram nanti lebih utama lagi, yaitu lebih baik 100.000. Jadi amalan pokok jamaah haji di Masjid Nabawi atau ketika di Madinah adalah sholat wajib berjamaah di Masjid Nabawi. Tentu amalan-amalan juga dilakukan. Amalan-amalan lain ya, seperti zikir, membaca Al-Quran, sholat-sholat sunnah, termasuk sedekah ya, dan sebagainya. Dalam kesempatan ini perlu juga ditegaskan bahwa kita sebagai jamaah KPIA Aisyah tidak mengamalkan hadis arba'in. Jadi sholat arba'in itu adalah sholat
40 waktu. Jadi misalnya maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, 5. Nah, kemudian itu dilakukan 8 hari. Ya. Kenapa kita sebagai jamaah KPIH Aisyah nanti tidak mengamalkan hadis sholat arba'in? Karena hadis ini berderajat dhaif. Ya, jadi ada baiknya saya baca ya hadisnya. Man sholla fi masjidi, barang siapa sholat di masjidku, arba'ina sholatan 40 hari, la yafutuhu sholatun, tanpa ada yang ketinggalan, kutibat lahu baro'atan minan nar, maka dicatat ya baginya selamat dari neraka, wa najatun minal adab, selamat dari siksa, wa bari'a minan nifaq, selamat bebas dari kemunafikan. Isinya memang baik, tetapi hadis ini oleh para ulama hadis setelah diteliti ini berderajat dhaif atau lemah, sehingga tidak diamalkan. Di mana letak dhaifnya? Yaitu terletak pada perawinya. Salah satu perawinya bernama Nubaid bin Umar, yang dikenal, yang tidak dikenal. Ya, sekali lagi, sahabat Nubaid bin Umar ini tidak dikenal di antara perawi, di antara para ulama-ulama hadis. Para sahabat juga tidak mengamalkan sholat arba'in tersebut. Jadi kalau memang sholat arba'in ini sangat ditekankan, tentu para sahabat dulu, para salafus soleh, para tabi'in, tabi'ut tabi'in juga mengamalkan. Ya. Faktanya para sahabat tidak mengamalkan sholat arba'in. Sehingga sekali lagi ditegaskan bagi Bapak Ibu jamaah haji Aisyah, ya, besok yang diamalkan adalah hadis yang di atas tadi, ya, yaitu untuk selalu ajak melakukan sholat wajib di Masjid Nabawi. Jadi jangan sampai kita tinggalkan atau Bapak Ibu tinggalkan iman-iman karena besarnya pahala yang dijanjikan oleh Allah. Perlu juga ditegaskan dalam hal ibadah, maka KPIH Aisyah menggunakan kaidah. Ini yang pertama, melakukan ibadah itu harus yuwafiqus sunnah, yaitu sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Yang nomor 2, yaitu ada prinsip ta' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan hal-hal atau ibadah-ibadah yang meragukan, yang kontroversi lah, menuju hal-hal yang jelas. Jadi kalau sholat arba'in ini hadisnya dhaif, meskipun ada yang mengamalkan, itu kan berarti sesuatu yang ada kontroversinya, ada keraguannya. Maka lebih baik dalam hal ibadah kita adalah melakukan hal-hal yang dasarnya tidak ada perselisihan. Nah, ini sekali lagi perlu ditegaskan karena nanti di lapangan, ya, barangkali Bapak Ibu akan menjumpai jamaah haji lain, termasuk dari Indonesia yang mungkin tergopoh-gopoh berlari-lari mengejar supaya mendapatkan rakaat pertama, mendapatkan takbiratul ihram imam. Ya.
para jamaah haji rahimakumullah, di Masjid Nabawi juga ada tempat yang istimewa yang disebut dengan Raudhah. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun. Di antara rumahku dan mimbarku terdapat raudhah. Min riyadil jannah. Di antara taman-taman surga. Sehingga nanti disunahkan untuk berusaha masuk di dalamnya. Yaitu untuk sholat, untuk berdoa, untuk berzikir. Ya, bagaimana strategi masuknya? Besok akan dijelaskan pemateri lain. Keluar dari Raudhah, nanti jamaah haji khususnya laki-laki akan melewati makam Rasulullah. Jadi otomatis, ya. Maka dituntunkan ini sekaligus yang namanya ziarah makam Nabi. Apa yang dilakukan? Bacalah salam untuk Rasulullah. Ini bacaannya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Ini salam untuk Rasulullah. Tidak boleh melakukan kesyirikan di makam Rasulullah. Jadi misalnya minta didoakan oleh Rasulullah supaya kaya, supaya berumur panjang, supaya sembuh dari sakit. Nanti niat hati kita ingin beribadah tetapi malah melakukan kesyirikan. Nah, selain salam ini juga dituntunkan untuk membaca doa ziarah kubur. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lallahiqun. As'alullaha lana walakum al-afiyah. Jadi ini selain salam tadi, ini sangat baik juga dilengkapi dengan doa ziarah kubur. Ini doa ini Bapak Ibu, ini silakan diamalkan di mana saja, maksudnya di makam mana saja. Termasuk nanti ini yang dibaca pada saat Bapak Ibu ziarah di makam bagi. Ya, makam bagi itu berada di samping Masjidil Haram. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Ini semoga bermanfaat ya. Selamat menikmati penantian untuk diberangkatkan haji. Ya, ambil hikmahnya dari penundaan haji Bapak Ibu. Terbanyak persiapan terutama untuk persiapan religiusitas spiritual Bapak Ibu, termasuk persiapan fisik, mental, ya. Ini semoga nanti pada saatnya Bapak Ibu bisa berangkat haji dan mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.